Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama kembali bisa hadir di majelis yang mulia ini. Majelis di mana kita mempelajari Al-Qur'anul Karim dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, maka ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat ke-141. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat أنشأ جنات معروشات وغير معروشات Ada tanda wakaf? Tidak ada. Ya, kita mulai dari وغير معروشات
والنخل والزرع مختلفا أكله Ada tanda berhenti? Enggak ada. Kita awali lagi. Waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ya, satu lagi. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, 2 ayat cukup panjang. Mohon maaf suaranya agak sember dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung saja kita terjemahkan. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Wa huwallazi, dan dialah Allah. Huwa di sini adalah Allah. Allazi ansha'a, yang telah menjadikan, menciptakan. Jannatin, kebun-kebun. Kata jannat bisa juga disebut kebun, bisa juga disebut surga. Tapi yang dimaksud dengan jannat di sini adalah apa? Kebun-kebun. Ma'rusyatin, yang berjunjung. Wa ghaira ma'rusyat, dan yang tidak berjunjung. Jadi ada pohon-pohon yang
dia ke atas, cabangnya ke atas. Ada yang ghairu ma'rusyab, yang merembet. Jadi apa? Ghairu ma'rusyab apa? Jadi yang ke atas kayak pohon nangka, pohon jambu kan. Ada yang merembet. Ada yang apa? Merembet kayak pohon apa? Labu atau pohon pari dan sebagainya. Kemudian wan nakhla waz zar'a. Wan nakhla dan korma. Waz zar'a dan tanaman-tanaman mukhtalifan ukuluhu, yang beraneka ragam rasanya. Jadi tanaman yang beraneka ragam apa? Rasanya, warnanya, bentuknya beraneka ragam. Waz zaitun dan juga buah zaitun. Zaitun kita sudah tahu ya, pohon zaitun. War rumman dan juga rumman, delima. Kata-kata rumman itu apa? Delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Yang bentuk dan warnanya sama, wa ghaira mutasyabih, dan berbeda rasanya. Walaupun bentuknya sama, warnanya sama, tapi kadang rasanya beda. Bentuknya sama. Umpamanya mangga. Warnanya sama, hijau. Ada juga yang kekuning-kuningan, tapi kadang-kadang rasanya berbeda. Atau bentuknya satu spesies. Seperti mangga dengan berbagai macam spesiesnya, mangga golek, mangga Indramayu, mangga si mana lagi. Tapi ternyata apa? Rasanya juga beda. Itulah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kulu min samarihi idza asmara. Makanlah dari buah-buahan tersebut idza asmara, apabila dia berbuah. Jadi dari sini buah apa saja itu halal. Buah apa saja itu apa? Halal. Yang penting kita doyan apa enggak kan gitu. Tapi pada dasarnya apa? Buah-buahan itu semuanya apa? Halal. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang kan ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Tapi kalau buah-buahan semuanya apa? Halal. Yang penting kita doyan apa enggak gitu. Karena tidak ada larangan untuk makan buah ini. Maka disebutkan kulu min samarihi idza asmara. Makanlah dari buah-buahan tersebut apabila dia berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan datangkanlah, berilah kepada haknya. Idza yauma hasadih. Pada hari di mana memetiknya. Artinya dari buah-buahan ini berarti ada zakat malnya. Dari buah-buahan ini apa? Ada zakat mal. Kenapa? Karena ayatnya wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berilah haknya dari buah tersebut kepada yang berhak untuk menerima yauma hasadih, pada hari memetiknya, yaitu hari panen. Hari panen itu apa? Ketika buah-buahan itu apa? Banyak, maka apa? Harus dikeluarkan. Tapi wala tusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas. Tusrifu apa? Israf. Jangan sampai melampaui apa? Batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara binatang-binatang ternak itu ada hamulah. Binatang yang jadi buat mikul, tunggangan, buat mikul barang, pedati. Namanya apa? Binatang yang hamulah, yang buat bawa barang gitu. Seperti kuda, atau juga disebutkan onta juga bisa. Wa farsha, dan juga binatang tersebut ada yang dagingnya dimakan. Dagingnya apa? Dimakan. Kulu mimma razaqakumullah
makanlah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan tersebut lakum untuk kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jamaah sekalian, ayat ini mengajak kita untuk berpikir, agar dengan berpikir tersebut maka bertambah keimanan seorang mukmin. Bertambah apa? Seorang mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin itu adalah yang ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk. Kemudian apa? Wa qu'udan wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka mau berpikir tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir dengan menjelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan setiap apa saja. Jadi setiap apa saja itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Apa saja yang ada di dunia ini itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Termasuk minaz zuru, dari tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman dengan berbagai macam jenis, dari berbagai macam jenius dan spesies. Jadi ada spesies, ada apa? Jenis. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wassimar, buah-buahan. Wal an'am, binatang ternak. Yang orang-orang musyrikin mereka mengada-ngada di dalam memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan, berupa buah-buahan, binatang ternak dan sebagainya. Mereka buat aturan sendiri. Ini kalau binatang seperti ini nggak boleh dimakan, yang seperti ini nggak boleh dimakan. Padahal ketentuan yang seperti itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan boleh dimakan dan tidaknya binatang tersebut Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan manusia. Bukan apa? Manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan untuk dimakan berupa binatang, maka kita tidak boleh mempertanyakan kenapa sih pakai diharamin ya gitu. Pokoknya kita tinggalin aja. Atau yang sudah dihalalkan oleh Allah SWT juga tidak boleh kita pertanyakan kenapa sih pakai dihalalin gitu. Pokoknya kita taati apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Berbeda orang-orang musyrikin, mereka mengada-ngada dalam pembuatan halal dan haram. Mereka apa? Mengada-ngada. Dan mereka pun cara membaginya pun berbeda-beda. Ini orang-orang musyrikin. Padahal huwallazi wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Dan dialah Allah yang menciptakan taman kebun-kebun. Jannat itu apa? Kebun. Ya. Atau juga disebutkan jannat itu dalam bahasa kita bisa surga juga disebut jannat juga, atau taman juga disebut apa? Jannat. Ma'rusyat dan ghairu ma'rusyat. Apa yang dimaksud dengan ma'rusyat? Ma'rusyat itu ada yang mengatakan pohon yang tumbuh, atau pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan ghairu ma'rusyat, ada juga yang mengatakan ma'rusyat itu adalah apa? Pohon yang ditanam oleh manusia. Sedangkan ghairu ma'rusyat, pohon yang tumbuh dengan sendirinya, yang seperti umpamanya ketika di hutan itu siapa yang nanam itu? Ada lumut. Lumut itu kan bagian dari pohon itu, lumut. Ya. Atau juga pohon-pohon yang menjalar, kan nggak ada yang nanam di situ. Tapi itu yang Allah yang ciptakan gitu. Ada juga pohon yang kita langsung tanam dengan tangan kita.
Itu juga yang bisa menumbuhkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut apa? Ma'rusat wa ghairu ma'rusat. Jadi ada pohon yang memang sengaja ditanam oleh manusia. Di taman-taman, di kebun-kebun, kan apa? Di rumah kita sengaja nanam tuh. Atau petani nanam padi. Ada yang ghairu ma'rusat, yang memang kita lihat tentu ada aja gitu. Dan itu juga kita saksikan. Umpamanya di depan rumah kita udah apa? Kita taruh tanah, tiba-tiba besok ada apa? Pohon muncul, padahal kita nggak tanam gitu. Nah, itu ghairu ma'rusat. Padahal kita nggak tanam, tapi apa? Muncul aja pohon kan, yang dikenal dengan pohon liar pokoknya. Pohon liar. Padahal udah dicabut. Lagi bakti apa? Kerja bakti ini udah dicabut. Sebulan setelah itu apa? Muncul lagi kan gitu. Itu ghairu ma'rusat. Ada lagi yang memang sengaja kita tanam. Gitu. Yang kita bahas tanam. Itulah ciptaan Allah SWT. Semuanya apa? Baik yang ma'rusat maupun yang ghairu ma'rusat, itu semuanya apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kulu min tamarihi, ya. Termasuk juga di sini wan nakhla waz zar'a mukhtalifan. Ya. Wan nakhla korma. Korma kadang disebut dengan rutop, kadang disebut dengan tamar. Disebut rutop karena korma muda. Disebut tamar korma matang. Kalau an-nakhla itu korma secara umum. Jadi korma itu beda, ada rutop dengan ada tamar. Kemudian wazar'a mukhtalifan ukuluhu, dan tanaman-tanaman yang beraneka ragam bentuknya dan rasanya serta warnanya yang bisa kita makan. Kayak umpamanya lalap. Itu lalapan aja beraneka ragam warnanya. Ada yang hijau seperti daun sawi maunya, atau daun poh-pohan ya. Itu kan hijau. Ada yang agak ungu. Atau ungu seperti bayam ungu kan. Ada yang macam-macam. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi warnanya macam-macam walaupun jenisnya sama, bayam, tapi ternyata ada yang warna ungu, ada yang hijau tua, ada yang hijau muda. Sawi juga begitu, ada yang sawi putih, ada yang sawi hijau dengan bermacam apa? Jenisnya. Wazaitun. Zaitun. Buah zaitun, pernah enggak lihat buah zaitun? Ada watin, wazaitun. Tin ada, zaitun ada juga. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tini waz-Zaitun gitu ya. Sebagai sumpah. War-rumman dan delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Yang bentuk dan warnanya sama tapi rasanya berbeda, ghaira mutasyabih. Bentuknya sama, warnanya sama tapi berbeda rasanya, ada yang asam, ada yang manis. Yang manis pun ada yang manis apa? Sangat manis, ada yang sedang. Yang asam pun ada yang asam seger katanya, ada yang asam biasa gitu. Itulah apa? Ciptaan Allah SWT. Dan siapa yang bisa memberikan rasa tersebut? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa. Walaupun kita nanam dengan berbagai macam pohon di situ, yang memberikan rasa itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kulu min tamarihi idza asmara. Makanlah dari buah-buahan tersebut apabila dia berbuah. Artinya kalau kita makan pohon berbuah, maka boleh kita makan buahnya tersebut. Ini menjelaskan bahwa buah-buahan itu apa? Halal, apa saja, buah apa saja. Yang penting asal kita doyan. Tentunya kalau matang ya, seperti nangka nih. Nangka itu kalau masih muda kan kita nggak mau. Namanya apa? Bebel ya. Babel apa itu namanya yang masih muda itu? Nangka itu. Tapi kalau udah tua enak. Udah tua apa enak. Jadi halal. Atau juga buah mangga. Masih muda masih bisa enak dirujak. Udah tua juga enak juga. Artinya apa? Makan dan itu halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atu haqqa yauma hasadih. Wa atu haqqahu, dan berilah haknya pada hari di mana kalian
memanen atau juga metik. Hasad itu apa? Manen atau apa? Metik. Jadi kalau udah berbuah, berikan haknya. Tentunya ini ada hitung-hitungannya tentang apa? Harta buah-buahan ya, yang dikenal dengan zakat buah-buahan apa? Ada hitung-hitungannya. Makanya di sini berarti kalau begitu zakat buah-buahan juga wajib untuk dikeluarkan. Dia termasuk bagian dari zakat mal, zakat harta. Kan zakat harta itu ada zakat binatang ternak. Ada zakat dagang, tijarah. Termasuk juga zakat pertanian ya. Zakat apa? Buah-buahan dan sebagainya. Kemudian makanya di sini disebutkan wa atu haqqahu yauma hasadi az-zakatul mafruḍah, zakat yang wajib. Wa atu haqqahu yauma hasadi, berilah kepada haknya. Berilah kepada orang yang berhak untuk mendapatkan. Ya, kalau zakat itu ada berapa asnaf? 8. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada berapa? 8. Tidak harus juga tersusun. Yang penting ada gak di depan kita nih? Umpamanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ternyata fuqara enggak ada, yang ada masakin. Apa bedanya antara fuqara dan masakin? Fuqara itu kata para ulama orang yang tidak memiliki usaha. Sehingga untuk membutuhkan apa? Kebutuhan sehari-hari dia enggak punya. Sedangkan miskin dia punya usaha. Tapi usahanya gajinya tidak cukup untuk memenuhi apa? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang primer. Bukan yang sekunder, yang primer. Karena kalau yang sekunder itu harus punya mobil mewah, punya itu enggak. Ini kebutuhan yang sehari-hari, makan, minum, berpakaian dan sebagainya. Berarti bahwa fakir itu adalah di bawah miskin. Fakir itu apa? Di bawah miskin. Makanya disebut dengan apa? Di bawah garis kemiskinan. Berarti fakir ya. Fakir itu apa? Di bawah miskin. Kenapa? Karena kalau fakir dia tidak punya usaha, tidak punya apa? Tidak punya mata pencaharian. Ya. Udah kesana kemari nyari nggak ada. Sedangkan miskin ada, tapi dia tidak cukup untuk apa? Memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian seandainya ini kok nggak ada orang fakir, yang ada orang miskin, nggak harus tunggu yang fakir dulu, karena nggak ada. Cari apa? Yang miskin gitu dan sebagainya. Jadi ada 8 asnaf yang saya sebutkan tadi di dalam surat apa? At-Taubah. Nah itu zakat mal. Zakat apa? Zakat mal. Kemudian di zaman Rasulullah SAW disebutkan wa atu haqqahu yauma hasadih. Berilah haknya pada hari di mana memetik atau hari panen. Pada saat itu ada orang-orang yang mereka menanam kemudian memetik, ketika memetik dia tidak keluarkan haknya. Tidak dikeluarkan dari petikan tersebut, dari panenan tersebut kepada orang yang berhak. Maka turun ayat ini, wa atu haqqahu yauma hasadih. Jamaah sekalian, kemudian wala tusrifu, dan janganlah kalian melakukannya berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas maksudnya. Jadi apa? Musrif itu apa? Orang yang melampaui batas. Jadi dan wala tusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas, berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah di sini jamaah sekalian, maksudnya apa? Apakah ketika mengeluarkan haknya dia melampaui batas, atau ketika makan kulu min samarihi? Karena di sini ada dua perintahnya, kulu min samarihi idza asmara. Makanlah dari buah-buahan tersebut apabila dia berbuah. Yang kedua wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berilah haknya
pada hari di mana memetik atau pada hari memanen. Gitu. Apa yang dimaksud dengan la tusrifu? Apakah pada saat makan atau memberikan hak kepada fakir miskin atau yang 8 asnaf? Nah di sini kalau saya lihat la tusrifu fil i'ta. Janganlah kalian melampaui batas di dalam memberi. Sehingga fatu'tu faqal ma'ruf. Sehingga kalian memberi itu tidak sewajarnya. Faqal apa? Ma'ruf tidak sewajarnya. Nah, di dalam riwayat hadis disebutkan kata Abu Aliyah, kanu yu'tuna yaumal hasadi syai'an. Adalah mereka saat itu orang-orang memberi pada hari panen, dia memberi hasil panenan, summa tabadaru fihi, kemudian mereka berlomba-lomba untuk biar dikatakan bahwa sayalah yang paling banyak memberi, sayalah yang paling banyak memberi. Akhirnya apa? Dengan demikian mereka menjadi apa? Berbangga-bangga gitu. Maka turun ayat wala tusrifu. Jamaah sekalian, ya. Ada juga yang mengartikan wala tusrifu di sini la tu'tu, ya, disebutkan oleh As-Suda, la tu'tu amwalakum fataqudu fuqara. Janganlah kalian memberikan harta kalian yang membuat kalian akhirnya dia apa? Fakir. Dengan sebab tidak sesuai dengan presentasinya. Makanya kan kita diperintahkan ketika berzakat kan ada presentasi kan? Presentasi. Jadi artinya apa? Ada presentasinya. Jangan sampai kita ada sebuah riwayat gini. Salah seorang sahabat ada yang lagi sakit. Kemudian ditengok oleh Rasulullah SAW. Nah sahabat ini ingin kalau dia meninggal, dia berpesan Rasulullah, kalau saya meninggal maka harta saya serahkan semuanya kepada apa? Fuqara. Sementara dia punya anak nih, punya anak. Kata Rasulullah, apakah anda punya anak? Punya. Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Kenapa? Anda punya anak. Oh kalau gitu saya mau ingin memberikan separuh. Ingin memberikan apa? Separuh. Kata Rasulullah, jangan. Kalau gitu saya ingin memberikan 1/3. Kata Rasulullah, 1/3. 1/3 itu juga sudah banyak, kata Rasulullah. Kenapa? Innaka intarokta. Jadi sesungguhnya engkau, jika engkau meninggalkan al-ayal, anak-anak yang memiliki harta, itu lebih baik daripada anak-anak yang kalian tinggalkan tapi dia tidak punya harta. Sehingga dengan tidak punya harta apa? Akan mengemis-ngemis nanti pada orang lain. Jadi artinya, karena di harta tersebut kan ada yang namanya warisan. Makanya 1/3. Makanya warisan apa? 1/3. Dibolehkan 1/3. Nggak semuanya untuk apa? Fakir miskin 1/3. Artinya di sini kita meninggalkan anak-anak yang memiliki harta itu lebih baik daripada mereka yang ketika kita tinggalkan mereka menjadi orang yang meminta-minta gitu. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Islam mengadakan aturan gitu. Mengatur tentang harta kita gitu. Tidak juga pelit, nggak boleh gitu. Jadi kita tidak boleh israf. Israf itu berlebih-lebihan yang membuat kita apa? Nggak memiliki sesuatu yang akhirnya kita meninggalkan anak-anak yang suka meminta-minta kepada orang. Karena udah habis harta. Tidak juga kita pelit. Maka Islam itu mengajarkan apa? At-tawassut. Di tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jangankan semua harta ya yang kita berikan 2,5% aja juga kadang-kadang orang suka apa? Mikir sekarang. Padahal 2,5% dari harta yang banyak itu sedikit. 2,5% ya. Berapa sih zakat harta itu berapa? 2
0,5% kan? 2,5% itu dari umpamanya kita punya uang 85 juta umpamanya. Dikeluarkan 2,5% berapa ya? Tinggal dihitungnya. Kan masih banyak sisanya. Kan masih apa? Banyak sisanya. Itu pun susah gitu kan. Jamaah sekalian, wala tusrifu. Ada juga pendapat yang mengatakan wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan, melampaui batas. Ai la tamna'us shadaqah. Jangan engkau cegah untuk mengeluarkan sedekah, fata saurabakum. Kelak kamu akan durhaka kepada Rabb kamu. Artinya tusrifu itu juga artinya bisa juga tidak mau mengeluarkan zakat gitu. Tusrifu apa? Tidak juga artinya bisa juga tidak mengeluarkan zakat gitu. Melampaui batas pasti apa? Kenapa? Karena yang disebut tusrif ya, melampaui batas itu adalah melampaui aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia tidak mengeluarkan zakat atau dia mengeluarkan seluruhnya. Yang membuat anak-anak yang ditinggalkan apa? Menjadi peminta-peminta. Sementara hukum meminta-minta itu kan nggak boleh. Hukum meminta-minta, pengemis itu nggak boleh. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah SWT dengan daging yang terbuka, pada terkelupas semuanya. Ya, itu apa? Minta-minta. Kecuali kalau dia meminta itu sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan menjadikan dia sebagai apa namanya kalau bahasa kita apa? Jadi kerjaan. Mata pencaharian gitu. Menjadi kerjaan. Makanya ada kan dulu ya satu kasus di Jakarta sih minta-minta, ternyata di rumahnya apa? Rumahnya lebih mewah dari apa? Dari kita gitu. Rumahnya istana di Jakarta apa? Sampai ketika dibuka apa namanya kaleng apa itu kerupuk ya? Pas dibuka duit mulu isinya gitu. Nah ini itu namanya menjadi mata pencaharian. Bukan menjadi sebuah, kalau yang namanya kebutuhan itu cukup itu aja ya, buat makan. Dia bisa nyambung gitu. Dan di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang dia sebetulnya miskin. Tapi dia iffah. Apa artinya iffah itu? Iffah itu malu untuk minta. Sehingga dia tidak kelihatan kemiskinannya. Kalau sekarang kan orang kelihatan. Kenapa? Minta surat enggak apa? Minta surat kan itu. Di zaman Rasulullah apa? Enggak gitu. Ada orang yang sebetulnya apa? Miskin, tapi dia enggak kelihatan miskinnya. Kenapa? Karena iffah, menjaga diri, malu gitu. Nah, kata ulama, orang inilah yang pantas untuk diberi gitu. Orang ini yang pantas apa? Untuk diberi. Kenapa? Karena dia nggak minta-minta gitu. Nah sekarang ini bukan. Justru orang kaya ngaku. Betul nggak? Kaya sih punya apa? Punya motor, HP-nya juga ganti melulu setiap apa? Setahun sekali. Tapi masih minta surat apa? Nggak mampu gitu kan? Padahal itu ada hak orang lain gitu. Kalau yang nggak mampu sih masih pantas. Kenapa? Karena membutuhkan kan? Butuh untuk pendidikan dan sebagainya, kan itu harus butuh apa? Tanda bukti surat kan, untuk bisa mendapatkan bansos dan sebagainya. Tapi ada orang yang udah kaya, udah duitnya ada, gajinya ada, masih juga minta apa? Surat tidak mampu. Nah ini yang apa? Yang repot ini. Ada gak yang begitu? Nah, itu nggak boleh. Itu ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Bisa jadi itu haram. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hak orang yang nggak mampu. Kalau zaman sekarang kan kita memang harus ada apa? Surat ya untuk keterangan ya. Dan bagi orang yang nggak mampu masih pantas. Kenapa? Karena dia minta haknya. Kalau nggak begitu kan orang nggak tahu kalau dia apa butuh kan. Karena dia apa nggak mampu. Tapi ada orang yang mampu masih bisa juga gitu. Padahal apa mampu gitu. Nah ini apa? Kayak bansos dan sebagainya. Itu nggak boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah Isya. Nanti kita akan lanjutkan pada masih ayat ini karena ini masih panjang ya. Paling tidak bahwa wala tusrifu, janganlah kita berlebih-lebihan. Apa saja, termasuk juga kulu, makan, jangan berlebih-lebihan. Sebetulnya makanan ini halal.
Tapi ketika sudah berlebihan yang menyebabkan kita muntah, yang menyebabkan kita apa? Sakit, itu yang menjadi apa? Nggak boleh. Sebenarnya apa? Halal. Berlebihan itu yang nggak boleh. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.